Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kitab Nubdhatun fil Aqidati al-Islamiyah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pertemuan kita pada kesempatan yang mulia ini dan pada kesempatan yang lain Allah jadikan sebagai satu amal kebaikan yang kelak semakin mendekatkan kita kepadanya, semakin mendekatkan kita kepada jannah dan keridhaannya, dan semakin menjauhkan kita dari murka serta siksanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita sekarang masuk pada al-imanu bil malaikah, beriman kepada para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Betul ya? Yang mencatat benar sampai sini? Betul. Nah, disebutkan oleh Syekh al-imanu bil malaikah, beriman kepada para malaikat. Ya, beriman kepada para malaikat ini merupakan salah satu daripada keimanan kita kepada perkara-perkara yang gaib, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di antara sifat-sifat orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Disebutkan di sini al malaikatu alamun ghaibiyun, malaikat itu adalah makhluk yang gaib, yang tidak terlihat. Makhlukuna, mereka adalah ciptaan Allah. Abiduna lillahi ta'ala, mereka adalah hamba-hamba bagi Allah ta'ala. Wa laysa lahum min khasaisir rububiyyati wal uluhiyyati syai'un, dan mereka tidak memiliki keistimewaan, kekhususan dalam kaitannya dengan rububiyah maupun uluhiyah sedikit pun. Maknanya mereka para malaikat tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan makhluk, kemampuan untuk memiliki kekuasaan layaknya Allah berkuasa, dan kemampuan untuk mengatur makhluk seperti halnya Allah mengatur makhluk-makhluknya. Demikian pula para malaikat bukan makhluk yang memiliki hak-hak uluhiyah. Mereka bukanlah makhluk yang pantas untuk disembah dan dijadikan sebagai tujuan hamba-hamba Allah berdoa. Karena di masa jahiliyah, orang-orang musyrikin, di antara bentuk kesyirikan mereka adalah menjadikan para malaikat-malaikat Allah itu sebagai salah satu tujuan mereka berdoa, dengan alasan agar supaya para malaikat-malaikat Allah ini mampu menyampaikan doa-doa mereka kepada Allah. Mereka jadikan sebagai wasilah. Dan mereka beranggapan bahwa malaikat-malaikat Allah itu banatullah, ya, putri-putrinya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah keyakinan
dari orang-orang musyrikin jahiliyah terhadap para malaikat. Disebutkan di sini khalaqahumullahu taala min nurin. Allah taala menciptakan mereka dari cahaya. Ini seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, khuliqatil malaikatu min nur. Para malaikat itu diciptakan oleh Allah dari cahaya. Wa manahahum al-inqiyadat tamma li amrihi, dan Allah mengkaruniakan kepada mereka ketundukan yang sempurna kepada perintahnya, kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wal quwwata ala tanfidhihi, bukan hanya Allah memberikan kepada mereka para malaikat itu kesempurnaan dalam tunduk kepada perintah Allah, tapi juga Allah berikan mereka kekuatan untuk mewujudkan perintah-perintah Allah tersebut. Kalau Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Allah mengatakan, wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun. Dan malaikat yang ada di sisi Allah la yastakbiruna 'an ibadatihi, mereka adalah makhluk yang tidak sombong dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yastahsirun, dan mereka tidak pernah dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala itu mendapati keletihan di dalamnya. Ya, karena Allah berikan kekuatan kepada mereka dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di malam maupun di siang hari, la yafturun, dalam keadaan tidak pernah merasa bosan. Demikian pula ya, sejalan dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Tahrim yang pada urutan ayat yang ke-6 ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang para malaikat-malaikat yang mengazab orang-orang yang durhaka di dalam neraka, Allah menyebutkan sifat mereka, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka adalah makhluk yang tidak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala di dalam apa yang Allah taala perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk mereka kerjakan. Ya, jadi tidak ada sedikit pun para malaikat Allah Subhanahu wa taala itu yang membangkang kepada Allah. Tidak ada seorang dari malaikat yang kemudian tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, sebagai tambahan dalam penjelasan mengenai kata al-malaikah ini ya. Jadi al-malaikah itu sebetulnya bentuk jamak. Bentuk jamak dari kata malakun, malak. Dan malakun itu sebetulnya berasal dari kata malakun, malakun, malak. Karena orang Arab itu kesulitan dalam mengucapkan malak, maka hamzahnya dilebur. Ya, sehingga dibaca malakun begitu. Jadi malakun itu satu malaikat, kalau al-malaikah itu jamak untuk para malaikat, malakun. Nah, kata al-malaikah ini berasal dari kata al-alukah yang artinya adalah ar-risalah. Sehingga makna al-malaikah itu maknanya ar-rusul ya, utusan-utusan. Ya, utusan-utusan itu adalah makna dari al-malaikah secara bahasa. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan wahum adadun katsirun la yahsihim illallah taala. Mereka itu jumlahnya banyak. Ya, adadun katsir, jumlahnya sangat banyak. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Muddatsir ayat 31 Allah mengatakan wa ma ya'lamu junuda illa
wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa, dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu kecuali Dia. Ya, termasuk dari tentara Tuhan Allah Subhanahu wa taala ini adalah al-malaikah, yang menunjukkan bahwasanya para malaikat sangat banyak karena hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui jumlahnya. Dikatakan di sini tidak ada yang bisa mengetahui kecuali Allah tentang jumlah mereka. Dan bahkan digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan li ghairihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan innas samaa attat, sesungguhnya langit itu merintih. At-tayu'ati itu artinya rintihan hewan tunggangan yang diberikan beban yang melebihi kemampuan dia untuk memikulnya. Jadi kalau di masa dahulu ya entah unta atau kuda atau keledai ya, bighal, itu diberikan beban yang sangat berat di atas pundaknya, di atas punggungnya. Itu kemudian ya ketika mereka tidak mampu untuk memikulnya atau berat untuk memikulnya, mesti akan mengeluarkan suara rintihan. Nah, itu namanya at-tayu'ati di dalam bahasa Arab. Sesungguhnya langit itu merintih, ya, mengeluarkan suara karena merasakan berat. Wa huqqa laha an ta'ita, dan memang pantas baginya untuk merintih ini, ya, merasakan keberatan. Ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah. Tidak ada di langit itu satu tempat sebatas empat jari, kecuali mesti ada seorang malaikat yang dia itu meletakkan dahinya dalam rangka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam riwayat yang lain disebutkan tidak ada ya dari tempat sejarak 4 jari, kecuali mesti ada malaikat yang sujud, yang rukuk, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini menunjukkan bagaimana penuhnya langit itu dengan al-malaika, para malaikat, ya, sehingga jumlahnya sangat banyak. Akan tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya kepada kita tidak diberikan kemampuan oleh Allah untuk melihatnya. Ya, karena kalau misalnya kita bisa melihat, Pak, setiap kali mendongakkan kepala ke atas langit kelihatan para malaikat segitu banyaknya, nggak bisa hidup gitu ini. Ya, ketakutan luar biasa karena malaikat ini fisiknya sangat berbeda dengan fisik yang kita miliki. Kemudian juga disebutkan Syekh di sini wa qad thabata fis sahihaini min hadithi Anas radhiyallahu anhu fi qissatil mi'raj anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rufi'a lahu al-bait, ya, al-baitul ma'mur fis sama' yusalli fihi kulla yawmin 70,000 malakin idza kharaju lam ya'udu ilaihi akhir ma 'alaihim. Jadi terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang dikeluarkan di dalam As-Sahihain, dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Hadisnya muttafaqun alaih. Dalam menceritakan tentang kejadian Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi diangkat ke langit, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Al-Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur itu sama dengan Baitullahil Haram di dunia, tapi kalau Al-Baitul Ma'mur di langit, tempat yang menjadi pusat ya beribadahnya para malaikat di langit. Yusalli fihi kulla yawmin 70,000 malak. Salat di dalam Al-Baitul Ma'mur itu 70.000 para malaikat setiap harinya. Idza kharaju lam ya'udu ilaihi, ya, kalau mereka yang sudah masuk di dalamnya 70.000 itu mereka terus keluar, maka yang sudah keluar ini tidak akan pernah lagi kembali ke sana. Setiap hari 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur, terus kemudian mereka keluar diganti dengan 70.000 yang baru pada hari berikutnya, dan yang sudah keluar ini tidak akan pernah kembali ke Al-Baitul Ma'mur. Sampai detik ini Al-Baitul Ma'mur senantiasa dimakmurkan dengan ibadah para malaikat yang setiap harinya 70.000 malaikat baru masuk ke dalamnya.
itu sudah nggak mungkin bisa dihitung, Pak. Ya, dengan kemampuan kita menghitung itu nggak akan bisa. Ya. Sangat banyak sekali. Kemudian juga ya, di antara yang menggambarkan banyaknya para malaikat adalah seperti yang diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pada hari kiamat nanti jahanam itu akan didatangkan. Diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim, yu'ta bi jahannam yawma idzin laha sab'una alfa zimam, ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, neraka akan dihadirkan, didatangkan. Laha sab'una alfa zimam. Pada jahanam itu terdapat 70.000 tali kekangnya. Ya, tali kekang ini untuk supaya bisa menahan jahanam untuk tidak melakukan ya, tindakan kebuasannya dalam menyiksa makhluknya, menyiksa makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ma'kulli zimamin, pada tiap-tiap tali kendali tersebut sab'una alfa malakin yajurrunaha, ada 70.000 malaikat yang menyertainya, yang memegangnya. 70.000 kali berapa, Pak? 70.000 gitu ya. Berapa jumlahnya? Silakan antum hitung sendiri. Ya. Intinya di sini sangat banyak para malaikat. Ya. Untuk mendatangkan jahanam saja 70.000 kali 70.000 malaikat yang mendatangkannya. Yang menunjukkan bagaimana jumlah para malaikat sangat banyak. Nah, kemudian disebutkan di sini wal imanu bil malaikati yatadammanu arba'atu umur. Dalam kita mengimani para malaikat, wajib bagi kita untuk mengimani 4 perkara. Yang pertama adalah al-imanu biwujudihim, mengimani wujud mereka. Bahwa mereka itu adalah makhluk yang ada wujudnya, bukan makhluk yang bersifat khayalan. Ya. Tapi mereka ada wujud nyatanya. Kemudian yang kedua al-imanu biman alimna ismahu minhum bismihi. Kita beriman dengan para malaikat yang telah kita ketahui namanya beserta dengan namanya sekaligus. Kita mengimani malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang keadaan dirinya dan namanya. Artinya jika Allah dan Rasulnya menyebutkan tentang malaikat beserta namanya dalam gambaran yang terperinci, maka wajib bagi kita untuk mengimani apa yang dikabarkan Allah dan Rasulnya tentang malaikat tersebut. Contoh ya, seperti Jibril alaihissalam, malaikat Jibril. Ya, Allah menyebutkan malaikat Jibril ini sekaligus dengan namanya, yaitu Jibril. Dan Allah juga menjelaskan tentang keadaan Jibril itu seperti apa. Nah, maka kita wajib untuk mengimani apa saja yang dikabarkan oleh Allah tentang Jibril ini. Ya. Wa man lam na'lam asma'ahum nu'min bihim ijmalan. Dan malaikat yang tidak kita ketahui nama-nama mereka, wajib bagi kita meyakini mereka secara global. Artinya apa? Tadi kita sebutkan bahwa jumlah para malaikat itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah karena saking banyaknya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Ya, tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Rabbmu kecuali dirinya sendiri, subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya tidak menjelaskan kepada kita seluruh nama-nama para malaikat. Hanya beberapa malaikat saja yang dijelaskan dan diterangkan mengenai nama-nama mereka. Maka jika kita tidak mendapati sebagian besar para malaikat yang tidak dijelaskan nama-nama mereka, maka yang wajib kita imani kepada mereka adalah kita mengimani secara global. Ya.
Kalau misalnya kita mendapati ada keterangan bukan dari Al-Quran, juga bukan dari hadis Nabi SAW. Ada orang misalnya yang menjelaskan bahwa ada dari kalangan para malaikat itu namanya malaikat tertentu. Misalnya yang pernah saya dengar itu ada orang menulis dalam kitab sihir, itu disebut nama malaikat, salah satu namanya itu Dardayail. Nah, itu Dardayail. Ya, yang saya baca dalam buku tersebut, Dardayail dan beberapa nama-nama malaikat yang disebutkan, yang masih ingat itu cuma satu itu yang saya ingat ya. Itu malaikat-malaikat yang termasuk dari khodamnya Al-Quranul Karim. Jadi sebagian orang itu punya keyakinan Allah itu kalau menjaga Al-Quran, Allah jadikan pada tiap-tiap huruf hijaiyah yang menyusun ayat-ayat Al-Quran itu ada malaikat yang menjaganya. Ini keyakinan batil, Pak. Kenapa? Karena Allah tidak terangkan tentang hal ini. Ini perkara gaib. Kita kalau berbicara mengenai yang gaib harus ada sumber dalil yang sahih. Tidak boleh kita kemudian ngarang-ngarang sendiri atau kila wakola gitu ya. Katanya ini dan katanya itu, tidak boleh. Harus sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Ya, sebagian orang mengatakan demikian dalam kitab tersebut ya. Kalau tidak salah judul kitabnya itu, ini kalau tidak salah ya, Syamsul Ma'arif Al-Kubra apa As-Sughra gitu. Karyanya Al-Buni, belakangnya itu namanya ada Al-Buninya. Ini kitab sihir ini, Pak. Ya. Kitabnya berbahasa Arab ya. Tapi isinya tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi diterangkan bahwasanya ada khodam-khodam malaikat, nah itu penjaga-penjaga, pembantu-pembantu dari kalangan para malaikat yang menjaga huruf-huruf Al-Quranul Karim. Nah, khurafatnya nggak sampai di sini. Ya, keyakinan mereka siapapun yang memiliki pengetahuan untuk memanfaatkan jasa para malaikat ini, nah itu, maka dia akan bisa menggunakan jasa para malaikat ini dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan hidupnya sehari-hari, untuk perlindungan, untuk kekayaan, untuk penjagaan ya, untuk apalagi macam-macam, nah gitu. Ada caranya, nah gitu. Nah, huruf per hurufnya itu disebutkan nama-namanya, malaikat ini, malaikat ini, malaikat ini. Huruf ini kalau disambung dengan huruf ini dalam sebuah apa namanya tabel-tabel yang dibuat ya, istilahnya kayak bikin wafak gitu ya, bikin jimat-jimat begitu. Itu kan mungkin kalau jenengan pernah lihat jimat itu kan ada kotak-kotak gitu kan, di situ ada huruf alif, huruf ba, huruf jim, macam-macam hurufnya. Itu disusun di situ. Nah, itu rumusnya itu ada di kitab tersebut dan diterangkan kalau huruf alif itu siapa malaikatnya. Nanti kalau disambung dengan huruf ini dalam satu jimat itu nanti itu akan bisa ya menjadi kode malaikat ini untuk bisa kita manfaatkan jasa mereka dalam hal yang kita butuhkan. Di situ ada tuntunannya. Nah, ini semua batil ini ya. Siapa yang memberikan nama-nama para malaikat ini, bahkan siapa yang menyatakan bahwa tiap huruf-huruf di dalam Al-Quran itu dijaga oleh para malaikat dalam rangka Allah menjaga Al-Quran itu dengan cara demikian. Siapa yang menjelaskan seperti ini? Al-Quran, As-Sunnah tidak menjelaskan seperti ini. Nah, ini kebatilan. Nah, jangan kita kemudian meyakini ada nama-nama malaikat-malaikat yang kita tidak mendapatinya dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah. Kita yakini bahwa itu adalah salah satu nama bagi malaikat. Tidak boleh. Tapi kita wajib untuk meyakini bahwa ada malaikat-malaikat Allah yang tidak kita ketahui nama mereka. Kita yakini secara global, tidak perlu kita memerincinya, karena kalau kita mau memerinci menyebutkan namanya maka butuh dalil. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, al-imanu bima alimna min sifatihim. Kita beriman dengan apa yang kita ketahui dari sifat-sifat mereka. Ya, maksudnya adalah kita mengimani tentang sifat-sifat para malaikat ini yang kita ketahui melalui Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah. Ya, sumbernya Al-Quran dan Sunnah, tidak ada yang lain ya, tentang hal ini.
Kasifati Jibril, seperti sifat Jibril alaihissalam, ya, seperti sifat Jibril alaihissalam. Faqad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'ahu ala sifatihi allati khuliqa 'alaiha. Ya, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan bahwa beliau pernah melihat Jibril dengan sifat yang Allah ciptakan Jibril di atasnya. Maksudnya apa? Wujud aslinya Jibril. Walahu sittu mi'ati janahin qad saddal ufuq. Jibril itu memiliki 600 sayap, ya, yang bisa menutupi ufuk timur dan barat. Jadi kalau Jibril itu ada di hadapan kita misalnya, dalam kemampuan kita melihat, maka tidak akan ada yang bisa kita lihat kecuali semuanya Jibril. Mulai dari bawah sampai atas, dari kanan sampai kiri, semuanya bentuk, ya, tubuhnya Jibril semua. Ya. Itu betapa besarnya Jibril sebagai malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu malaikat, Pak. Belum Allah yang menciptakannya. Makanya kalau kita itu merenungkan, ya, makhluk-makhluk Allah yang sebesar ini, itu akan membuat hati kita ini merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuat hati kita ini kemudian muncul kerendahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau apa yang kita sombongkan? Ya. Wong ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat takut kepada Allah, sangat tunduk dan tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat itu dengan fisiknya yang sangat besar. Ya. Kok kita yang kecil sing gampang dipites kan itu, ya. Kok kemudian apa? Mekuwiti kalau bahasanya orang sepanjang. Ya. Kok cek mekidi gitu. Nah, itu salah satu hikmah di mana kita meyakini malaikat itu dengan keyakinan yang benar sesuai dengan kabar yang sahih. Kemudian dijelaskan juga beberapa sifat. Jadi kalau kita ringkas, Pak, ya, sifat para malaikat itu diterangkan dalam Al-Quran dan Hadis. Itu ada dua sifatnya. Sifat yang berkaitan dengan fisik dan sifat yang berkaitan dengan perbuatan, perangai, ya, akhlaknya. Nah, nanti kita akan singgung sedikit mengenai beberapa sifat yang tidak disebutkan Syekh di sini. Kita baca dulu di sini keterangan dari Syekh. Waqad yatahawwalul malak bi amrillahi ta'ala ila hayati rajulin. Dan terkadang para malaikat itu mampu mengubah dirinya menjadi seorang manusia, seorang lelaki. Bi amrillah, dengan perintah Allah, dengan izin Allah SWT. Jika mereka mendapat tugas dari Allah dan tugas itu membutuhkan malaikat ini untuk datang ke bumi dengan berwujud menjadi manusia, dengan izin Allah para malaikat ini bisa berwujud menjadi manusia. Kama hasala Jibril, seperti yang pernah terjadi pada malaikat Jibril. Hina arsalahu Allah taala ila Maryam fatamatsala laha basharan sawiyya. Ya, ketika Allah mengutus Jibril itu kepada Maryam, maka Jibril ini, ya, berwujud menjadi manusia yang sempurna, manusia yang bagus. Wa hina ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun fi ashabihi. Pernah juga di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi duduk bersama para sahabat. Ja'ahu bi sifati rajulin syadidi bayadhi thiyab syadidi sawadi sya'ri la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifu ahadun min ashabihi. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil islami wal imani wal ihsani was sa'a wa amaratiha. Fa ajabahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fantalaqa thumma qala sallallahu alaihi wasallam hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Jadi pernah juga Jibril datang, ya, menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama-sama para sahabat. Datanglah Jibril, ya, berubah menjadi seorang laki-laki yang syadid bayadhis thiyab. Syadid itu sangat, bayad itu sangat putih, athiyab pakaiannya. Jadi sangat-sangat putih pakaiannya. Syadidi sawadi sya'ri, syadid sangat, sawat sangat hitam, asy'ari rambut. Sangat-sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safar, tidak tampak pada dirinya itu tanda-tanda bekas-bekas perjalanan jauh. Ya. Orang di masa dahulu kalau melakukan perjalanan jauh
itu mesti kentara pada kondisi fisik dan pakaiannya, ya, karena transportasi di masa dahulu sangat sederhana. Wala ya'rifu ahadun min ashabihi, dan tidak ada seorang pun dari sahabat-sahabat Nabi yang mengenal lelaki tersebut. Ya. Penampilannya seperti orang yang tinggal di kota Madinah, ya, bukan orang yang jauh. Tapi tidak ada seorang pun para sahabat yang mengenalinya. Nah, ini jelas, ya, di satu sisi dia ini orang asing, tapi di sisi lain tanda-tandanya tidak seperti tanda orang asing. Kemudian lelaki ini yang merupakan jelmaan Jibril ini duduk di hadapan Nabi SAW, menyandarkan kedua lututnya kepada lutut Nabi SAW, menunjukkan kalau lelaki ini sangat mengenal betul dengan Rasulullah SAW, dan Rasulullah sangat mengenal betul dengan lelaki ini. Ya. Kemudian lelaki ini meletakkan dua telapak tangannya di atas pahanya. Kemudian dia bertanya kepada Nabi tentang Islam, iman dan ihsan, serta hari kiamat dan tanda-tandanya. Maka Nabi pun SAW menjawabnya, dan kemudian lelaki itu pergi. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Hada Jibril, ini adalah Jibril, atakum yu'allimukum dinakum." Jibril itu datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Nah, di sini, ya, sifat malaikat diantaranya adalah mampu mewujud menjadi manusia. Kemudian ciri-ciri sifat fisik yang lain, tadi disebutkan malaikat diciptakan dari cahaya. Kemudian juga yang perlu juga kita ketahui, para malaikat itu adalah ruhani. Malaikat itu seperti ruh. Apa maksudnya? Maksudnya adalah as-samad, ya, somadun, ya. Malaikat itu somadun, la ajwafa lahum, tidak memiliki rongga pada tubuhnya. Ya, jadi disepakati oleh para ulama tentang keadaan para malaikat itu, mereka adalah arwah, ya, mereka ini adalah ruh-ruh, ya, seperti yang dikabarkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Fathul Bari, wa qad waqa'al ittifaqu ala anna al malaikata makhluquna wa hum arwah. Ya, telah terjadi kesepakatan para ulama, ijma', bahwasanya para malaikat adalah makhluk dan mereka adalah ruh. Ibnu Battah dalam kitab beliau Al-Ibanatul Kubra menjelaskan, qad akhbarana annal malaikata samadun ruhaniyuna la ajwafa lahum. Allah telah mengabarkan kepada kita bahwasanya para malaikat itu adalah samad, tidak memiliki rongga. Itu diantara makna samad. Dan mereka adalah ruhani, ya, mereka adalah ruhani, ruh. Sehingga para malaikat ini, ya, tidak bisa kita sebut dengan jism. Jism itu yang memiliki tubuh yang tersusun dari urat, daging dan darah. Ya, malaikat tidak wujudnya tersusun dari seperti halnya kita dan makhluk-makhluk yang lainnya yang tersusun dengan, ya, urat, daging dan darah ini. Juga Isa, Pak, ya? Sudah Isa? Oh ya, silakan Pak, adzan dulu, Pak. Nah, kemudian diantara, ya, sifat para malaikat itu secara fisik mereka, ya, makhluk yang memiliki sayap. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Fatir ayat 1, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan para malaikat itu sebagai utusan-utusan Allah yang mereka memiliki sayap-sayap. Mathna ada yang 2, ya, ada yang thulatha 3, ruba' 4. Yazidu fil khalqi ma yasha, Allah menambahkan pada penciptaannya apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Nah, kalimat yang ini menunjukkan bahwa para malaikat itu ada yang sampai memiliki sayap lebih dari 4 tadi. Seperti malaikat Jibril, 600 sayap. Ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah, ini adalah berkenaan dengan fisik malaikat, yaitu
memiliki sayap. Termasuk juga malaikat dikatakan memiliki tangan ya. Seperti dalam Quran surah Al-An'am ayat 93 Allah mengatakan wal malaikatu basitu aydiyahum akhriju anfusakum. Ya, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil mengatakan keluarkanlah nyawamu. Ya. Kemudian juga diceritakan pula bahwa para malaikat itu memiliki qalb, ya. Qalbun ya. Disebutkan dalam Quran surah Saba ayat 23 Allah mengatakan ya, hatta idza fuzzi'a an qulubihim ya, sampai apabila telah dihilangkan ketakutan dari qalb mereka. Qalu mereka mengatakan madza qala rabbukum, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Qalul haq, mereka mengatakan firman Allah itu adalah kebenaran, wa huwal aliyul kabir, dan dia adalah Tuhan yang maha tinggi lagi maha besar. Jadi para malaikat itu ketika Allah Ta'ala berfirman menyampaikan firmannya, kalamnya, pada saat itu para malaikat itu ketakutan luar biasa ya, sangat ketakutan. Kemudian mereka pun tersungkur pingsan karena mendengar kalamullah. Dan malaikat yang pertama kali tersadar dari rasa takutnya itu adalah Jibril alaihissalam. Sehingga pada saat itu Jibril memahami apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jibril membawa firman itu, wahyu itu turun ya dari langit yang tinggi, yang paling tinggi sampai ke bawah. Setiap kali melewati para malaikat-malaikat yang baru saja siuman dari pingsan ini, para malaikat-malaikat ini bertanya kepada Jibril, apa yang difirmankan oleh Tuhanmu? Ya. Dan terus Jibril menjelaskannya ya, firman Tuhan adalah kebenaran ya, terus begitu sampai ya Allah perintahkan Jibril kepada siapa pesan itu disampaikan dari kalangan manusia. Kemudian juga para malaikat ini adalah makhluk yang sangat besar ya, seperti tadi digambarkan Jibril itu sayapnya saja menutupi ufuk timur dan barat. Termasuk juga diceritakan Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud tentang malaikat pemikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi menceritakan udzina li an uhadditsa an malakin min malaikatillahi min hamalatil arsy. Aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan tentang satu malaikat dari malaikat-malaikat pemikul arsy. Innama baina syahmati udhunihi ila atiqihi masiratu 700 amin. Sesungguhnya jarak antara ujung telinganya sini Pak sampai pada pundaknya malaikat itu kata Nabi SAW jaraknya itu adalah 700 tahun perjalanan manusia. 700 tahun perjalanan. Jadi kalau manusia bikin kaplingan antara ujung ya, seluruh manusia mungkin bisa hidup di situ. Ya, wallahu a'lam. Besarnya para malaikat ini. Ya, dan masih banyak lagi ya sifat-sifat para malaikat. Termasuk para malaikat disebutkan ya, di dalam dalil bahwa mereka bukan laki-laki, bukan perempuan. Mereka juga tidak membutuhkan makan dan minum. Ya, mereka yang memiliki juga mata ya, seperti Nabi pernah menceritakan tentang malaikat Israfil, malaikat peniup sangkakala. Nabi menjelaskan ka'anna ainaihi kaukabani durriyan, seakan-akan kedua matanya itu seperti dua bintang yang mengeluarkan cahaya yang terang. Itu kedua mata Israfil. Kemudian juga para malaikat pun kelak akan mati sebagaimana manusia. Ya, nanti pada hari kiamat ketika ditiupkan ya, tiupan sangkakala, maka para malaikat akan mati. Ya. Dan ini sesuai dengan zahir firman Allah Subhanahu wa taala seperti dalam Quran surah Ali Imran ayat 185 Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa mesti akan merasakan kematian. Termasuk para malaikat. Termasuk juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman ayat 26 27 Allah mengatakan kullu man 'alaiha fan. Seluruh makhluk itu nanti akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Ya, dan akan tetap wajah Rabbmu dzul jalali wal ikram yang memiliki kemuliaan dan keagungan dan kemuliaan.
Dan Allah Subhanahu wa taala secara spesifik menjelaskan tentang kematian para malaikat ini dalam Quran surah Az-Zumar ayat 68. Allah mengatakan wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Allah berfirman, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa saja yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Yang di langit siapa? Para malaikat. Illa man sya'allah, kecuali yang Allah perkecualikan di antara mereka yang di langit. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ya Allah memerintahkan kepada malaikat untuk ditiupkan apa? Sangkakala yang kedua. Fa idahum qiyamun yanzurun, tiba-tiba kemudian mereka semuanya, baik makhluk yang pernah hidup di langit maupun di bumi, semuanya tiba-tiba bangkit ya. Dari tiba-tiba mereka berdiri bangkit, kemudian yanzurun, mereka kemudian menunggu yaumul hisab. Ya, diterangkan ya tentang kaitannya dengan ayat ini oleh para ulama bahwa mereka berselisih. Mereka berselisih tentang siapa yang dikecualikan dalam ayat tadi. Ya, illa man sya'allah, kecuali orang atau makhluk yang Allah Ta'ala perkecualikan mereka untuk tidak mati. Nah, ini disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, wa yadullu ala anna al-mustathna ghairul malaikah ma akhrajahu Abdullah ibn Ahmad fi Zawaidil Musnad wa sahahahu al-Hakim min hadits Laqit ibn Amir mutawwalan wa fihi yalbathuna ma labithtum thumma tub'atsu as-saihatu fal'amru ilahika ma tad'u ala dhahriha min ahadin illa mata hatta al-malaikatu alladhina ma'a rabbika. Jadi Ibnu Hajar menjelaskan, dan yang menunjukkan bahwa yang dikecualikan ayat tadi itu adalah selain dari para malaikat, jadi para malaikat pun juga akan mati nantinya, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad di dalam kitab Zawaidul Musnad dan disahihkan oleh Al-Hakim, yaitu dari hadis Laqit bin Amir yang sangat panjang, dan isinya diantaranya Nabi bersabda, mereka pun menetap sebagaimana kalian menetap, lalu ditiupkan sangkakala, maka demi Allah tiupan keras tersebut tidaklah meninggalkan seorang pun di atas muka bumi kecuali mati, bahkan para malaikat yang bersama Rabbmu. Ya, para malaikat pun juga akan mati. Ini diantara sifat-sifat fisik berkenaan dengan malaikat. Ada juga sifat-sifat akhlak malaikat ya. Seperti para malaikat itu memiliki perasaan malu. Ya. Sebagaimana pernah Nabi SAW itu memperbaiki pakaiannya, ya, menutup merapikan pakaiannya ketika Utsman bin Affan masuk untuk menemui Nabi SAW. Padahal sebelumnya Abu Bakar dan Umar masuk menemui Nabi SAW, Nabi tidak merapikan pakaiannya. Tapi ketika Utsman masuk ingin menemui Nabi, Nabi kemudian merapikan pakaiannya. Ketika itu ditanya tentang hal ini, Nabi SAW mengatakan, ala astahyi min rajulin tastahyi minhul malaikah. Apakah aku tidak boleh merasa malu kepada lelaki yang para malaikat pun malu kepadanya, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu an. Sehingga ini menunjukkan para malaikat memiliki sifat malu. Kemudian juga para malaikat itu merasa terganggu dengan bau-bau yang tidak sedap, ya. Sebagaimana manusia terganggu terhadapnya. Ya, seperti Nabi pernah mengatakan, man akalal basal wa thum wal qurrath fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu adam. Barang siapa yang makan bawang merah dan putih serta bawang bakung, janganlah dia mendekati masjid kami, karena sesungguhnya malaikat itu merasa terganggu dengan bau yang tidak enak, sebagaimana anak cucu Adam juga merasa terganggu disebabkan baunya. Apalagi rokok ya. Rokok ini malah mengganggu. Jadi bisa jadi para malaikat itu tidak mau atau tidak senang ya, tidak senang dekat dengan orang yang merokok, karena apa? Baunya yang tidak sedap. Termasuk juga malaikat tidak mau masuk ke rumah yang ada anjing dan gambar makhluk bernyawa atau patung makhluk yang bernyawa. Nabi mengatakan, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan surah. Surah itu gambar atau patung yang bernyawa. Malaikat juga berbicara ya, seperti dalam Quran surah Al-Baqarah ketika terjadi dialog antara Allah dan mereka para malaikat. Kemudian juga
Disebutkan pula tentang kaitannya dengan perbuatan malaikat. Malaikat itu suka mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang saleh dan mendoakan keburukan bagi orang-orang yang buruk. Ya, seperti Nabi menjelaskan tentang keadaan manusia di pagi hari, ya. Dan datang dua malaikat di setiap pagi itu, yang satunya mendoakan kebaikan untuk orang yang bersedekah, yang satunya mendoakan kehancuran harta bagi orang yang tidak bersedekah. Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Nah gitu. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang suka memberi, ya, infak sedekah itu, ya, ganti yang lebih baik. Sedangkan malaikat yang satunya mengatakan Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, jadikan orang yang menahan hartanya, ya, bakhil, itu, ya, kehancuran dalam hartanya. Nah, ini diantara apa yang disebutkan di dalam dalil-dalil yang sahih mengenai keadaan sifat-sifat para malaikat, baik secara fisik maupun secara ya, perbuatan atau akhlak. Nah, insyaallah untuk iman kepada para malaikat, untuk poin yang keempat, kita akan baca pada pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.